Makanya Bapak Ibu, hanya orang yang mengalami gangguan jiwa yang berani melakukan hal konyol seperti yang dilakukan oleh mukhalaf itu. Dia ambil Alkitab, dia tempatkan atau dia taruh di pantatnya, lalu dia kentutin, saudaraku. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, kita masih membahas orang mukhalaf yang sangat viral hari-hari ini Bapak Ibu, di mana beberapa hari yang lalu mukhalaf itu menaruhkan Alkitab di pantatnya. Lalu dia kentutin, entah itu suara mulutnya kah atau suara lain kah. Yang jelas hal yang dilakukan oleh si mukhalaf itu Bapak Ibu sangat tidak terpuji dan sangat tidak manusiawi. Saya rasa hanya orang yang gangguan jiwa yang bisa melakukan seperti itu, yang berani melakukan seperti itu. Kenapa? Karena orang yang mengalami gangguan jiwa Bapak Ibu tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak mengerti, dia tidak memahami apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, sehingga dia berani menentang Tuhan. Sementara kita ketahui Yesus Kristus adalah firman yang hidup, firman yang nuzul ke dunia ini dalam wujud manusia. Nah, firman yang harus dihormati, firman yang bisa membawa umat manusia ke surga, firman yang bisa membawa manusia ke jalan yang benar. Karena firman itu adalah bukan ucapan manusia, bukan perkataan manusia, tetapi firman itu adalah ucapan Elohim itu sendiri dan wujud daripada Elohim itu sendiri yang telah menjadi manusia yang sempurna. Makanya Bapak Ibu, hanya orang yang mengalami gangguan jiwa yang berani melakukan hal konyol seperti yang dilakukan oleh mukhalaf itu. Dia ambil Alkitab, dia tempatkan atau dia taruh di pantatnya, lalu dia kentutin, saudaraku. Bapak Ibu, selama saya hidup di muka bumi ini, belum pernah saya melihat orang sekeji itu, ya. Belum pernah saya melihat ada orang yang menempatkan Alkitab di pantatnya lalu orang itu kentutin. Katakanlah dia tidak senang, dia tidak suka, tetapi tetap saudaraku, belum pernah ada orang yang berani meletakkan Alkitab di pantatnya. Kenapa? Karena dia tahu. Yang pertama, katakanlah dia tidak imani. Ya sudah, itu bukan urusan dia untuk menempatkan di pantatnya. Seandainya kebalikan daripada itu terjadi, katakanlah agama A, agama B, agama C, agama D melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh si mukhalaf dengan kitab yang dia imani. Apa yang terjadi saudara? Kebayangkah apa yang akan kita lihat? Kebayangkah apa yang akan kita dengar di media sosial dan di jalan-jalan? Orang akan teriak nama Tuhan. Orang akan berkata holol doroh. Orang akan berkata dia wajib digini, wajib digono, wajib dibegini, wajib dibogono. Bapak Ibu, kenapa? Karena banyak sekali orang yang kurang sadar akan imannya, kurang sadar akan agamanya. Makanya saudaraku, Alkitab berkata segala sesuatu itu dilihat dari buahnya. Segala sesuatu itu dilihat dari tingkah lakunya. Segala sesuatu itu dilihat dari tutur katanya. Segala sesuatu itu dilihat dari kehidupannya. Apakah kehidupannya itu baik atau kehidupannya itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Di mana dikatakan, jawab Yesua HaMasiah kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau di dalam iman percaya saya yang lama Bapak Ibu dikatakan hablum minallah wa hablum minannas. Artinya bagaimana hubunganmu dengan Tuhan dan bagaimana hubunganmu antar sesama manusia. Kalau seseorang itu baik hubungannya dengan Tuhan, rajin dia beribadah,
rajin dia melakukan pahala, rajin dia mengumpulkan pahala, rajin dia mengumpulkan amal, rajin dia melakukan apa yang Tuhan suruh, dan rajin sekali dia mengabaikan apa yang Tuhan larang. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar dia jaga. Itu Bapak Ibu, orang yang seperti itu dilihat dari tingkah lakunya. Apakah orang itu mengasihi Tuhan atau tidak, itu dilihat dari kehidupannya. Maka Alkitab berkata apa? Sangat bohong, sangat tidak benar kamu berkata mengasihi Tuhan sementara orang di sekitar kamu tidak kasihi. Saudaramu kamu benci. Orang yang tidak seiman kamu benci. Bukanlah kamu harus mengasihi sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri? Bila ini ditanamkan oleh setiap orang Bapak Ibu, orang itu tidak akan sibuk dengan keyakinan orang lain, tidak akan sibuk dengan akidah orang lain, tidak akan sibuk dengan agama orang lain. Karena agama ini setelah saya lihat, saya perhatikan Bapak Ibu, itu persis seperti rumah makan. Nah, bagaimana orang atau pelanggan hadir ke rumah makan ini? Bagaimana banyak orang hadir ke rumah makan ini, mau makan di rumah makan ini Bapak Ibu. Itu dilihat bagaimana menunya. Yang paling utama dan terutama dilihatlah menunya. Yang kedua Bapak Ibu, keramah tamahan pelayannya. Apakah pelayan itu ramah tamah terhadap tamu yang datang, terhadap pelanggan atau tidak? Bila tidak saudara, maka besoknya lagi tamu itu atau pelanggan itu tidak akan mau hadir datang ke rumah makan orang tersebut. Bisa saja orang yang sudah sering datang, ketika melihat pelayan itu tidak baik, tidak ramah tamah, tidak bersahabat, tidak murah senyum, maka pelanggan yang sudah ada pun bisa lari dia mencari rumah makan yang lain Bapak Ibu. Maka ini perlu sekali dijaga oleh setiap agama. Oleh setiap pemeluk agama perlu sekali dijaga adalah adab, budi pekerti, sopan santun, akhlak. Kalau Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita harus memiliki karakter Kristus, karakter Hamasiah, maka Bapak Ibu, kalau saudara melihat Alkitab, Yesua Hamasiah adalah panutan bagi kita. Dia sudah memberikan contoh bagi kita bagaimana semestinya kita harus kita lakukan, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan, bagaimana cara kita ini, cara kita itu sudah diatur semuanya oleh firman yang hidup. Maka dia adalah panutan bagi kita. Dia menjadi contoh bagi kita saudaraku, panutan yang sempurna. Yesua Hamasiah, tidak ada pribadi yang lain saudara. Dan dia satu-satunya nanti, satu-satunya pribadi hakim yang adil, satu-satunya pribadi yang terkemuka bukan saja di dunia, tetapi dia terkemuka di akhirat. Satu-satunya pribadi yang akan menghakimi umat manusia, satu-satunya pribadi yang akan memberikan syafaat kepada umat manusia Bapak Ibu. Apakah orang ini kemari atau orang ini kemari? Artinya apakah orang ini nantinya neraka atau orang ini surga? Dia memutuskan. Maka saudaraku, tidak ada satu orang pun yang luput dari penghakimannya, dari keadilannya. Ketika nanti orang berhadapan dengan dia, dengan Yesus Kristus, karena dia adalah hakim yang adil, maka Yesus memperlihatkan segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan masa di bumi ini. Apakah kita melakukan dan mengerjakan sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak? Maka Bapak Ibu, disitulah timbul dua hal. Yang pertama sekali kesenangan, sukacita. Yang kedua, apakah kita akan meratap di situ? Kita akan menyesal di situ, kita akan menangis di situ Bapak Ibu. Itu semuanya tergantung masa kita hidup di dunia ini. Maka saya selalu ulang-ulang, selama kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan nafas, ya, maka pergunakan nafas itu Bapak Ibu. Ayo, jangan bosan-bosan saudara. Cari jalan kebenaran, cari jalan kehidupan, cari jalan yang lurus saudaraku. Yesua Hamasiah berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia berkata Bapak Ibu, sekalipun dia dihina, dicaci maki, diolok-olok, dia digantung di atas kayu salib, dia dipakai mahkota duri, dia digebukin, ditampar, diludahin, dia berkata, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat terhadap aku." Saudaraku, segitunya Yesus menunjukkan kasih kepada dunia ini Bapak Ibu. Kenapa? Supaya orang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hanya dia pribadi satu-satunya yang berani berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Satu-satunya pribadi di muka bumi ini yang disiksa yang begitu luar biasa. Tidak ada pribadi lain selain dia, saudaraku. Ya, selain dia. Maka saudara harus mengambil kesempatan ini sebelum nafas saudara berakhir, sebelum saudara meninggalkan dunia ini. Ambil dan pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik saudaraku. Sudahkah saudara beriman, bertakwa kepada Adonai Yeshua HaMashiach atau belum? Kalau belum Bapak Ibu, ayo. Ya, kesempatan itu masih ada. Waktu tidak ada istilah terlambat. Selama saudara masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui kesalahan, akui dosa, dan datang kepada dia. Saudara buka sedikit hati, buka sedikit pikiran saudara, sehingga Injil itu masuk. Cahaya Injil masuk, maka seluruh hidup kita, hidup saudara, diterangi oleh firman Tuhan. Saudaraku, ketika cahaya Injil itu masuk dalam hati dan pikiran kita, maka teranglah hidup kita. Ya, ayo akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan melalui hidup saudara. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua supaya kita semua ikut ambil bagian di dalam ladang pelayanan, di ladang penginjilan. Kita menjadi penuai di akhir zaman. Padi mulai menguning, kata firman Tuhan, pekerja sedikit. Ayo Bapak Ibu, di tahun 2023 ini kita semua menjadi pekerjanya Tuhan. Kita semua menjadi penuai di akhir zaman. Kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang di luar sana yang hidup dalam kegelapan, mereka bisa datang kepada terang yang ajaib, terangnya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Terima kasih.